Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Aldianto Subakti. Saya akan membawakan pengertian ejaan. Menurut Yusuf Abidin, dalam bukunya Konsep Dasar Bahasa Indonesia pada 2019, ejaan adalah aturan menunjukkan bagaimana bunyi bahasa diwakili oleh huruf, kata, dan kalimat. Ejaan juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan untuk menulis huruf, kata, dan menggunakan tanda baca. Namun menurut Widya Fitriwati, dalam bukunya Esai, Penerapan Ejaan adalah dalam Bahasa Indonesia pada 2020, ejaan adalah kaidah yang harus ditaati oleh penutur bahasa untuk mencapai keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa. Fungsi ejaan. Siti Mutmainah pada 2019 menyatakan dalam bukunya tentang bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi bahwa ejaan merupakan hal yang penting dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting termasuk landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata serta istilah, penyaringan masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, membantu pemahaman pembaca dalam membaca informasi. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Menggunakan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Sekian dari saya. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman saya. Fungsi ejaan nomor 3 yaitu penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulis bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Penulisan ejaan. Nomor 1. Penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Dan yang nomor 2, penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital ataupun tidak. Oke, yang ketiga adalah penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang keempat adalah huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan vokal I, AU, E, dan OI. Contoh penggunaan pada kata santai, amboy, pulau, dan survei. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya kata khusus, akhir, ngarai, dan siang. Oke, ini lanjutan dari pemateri 2 dan pemateri 3 tentang penulisan ejaan. Nah, yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, dan yang ketujuh ada huruf miring.
Huruf miring menurut buku edisi terlengkap EGD dan Sastra Indonesia untuk Dunia yang ditulis oleh Anissa Dewi, huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan yang ke-8 itu ada huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk mempertegas bagian-bagian dalam setiap karangan, misalnya menulis judul, entah itu judul bab, dan subbab dalam huruf tebal.